Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas unsur senyawa campuran. Adapun materi pembelajaran kita ada 4. Materi pertama, materi kedua, materi ketiga, materi keempat. Materi pertama itu tentang unsur. Materi kedua tentang senyawa. Materi ketiga tentang campuran. Materi keempat tentang pemisahan campuran. Mari kita bahas satu persatu. Materi pertama, unsur. Pengertian unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana menggunakan proses kimia biasa. Unsur dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, ada unsur metaloid. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada unsur logam. Unsur logam memiliki 5 ciri-ciri. Pertama, warnanya mengkilap. Yang kedua, logam itu mudah ditempa. Yang ketiga, logam dapat menghantarkan panas. Yang keempat, logam dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, logam memiliki titik lebur yang rendah. Nah, mari kita lihat contoh logam ya. Pertama ada aluminium. Salah satu manfaat dari aluminium yaitu pembuatan badan pesawat terbang. Kedua, ada raksa. Nah, raksa ini satu-satunya logam yang wujudnya cair pada suhu normal. Nah, salah satu manfaat raksa yaitu sebagai zat pengisi termometer. Yang ketiga ada krom. Salah satu manfaat krom yaitu sebagai bahan pembuatan stainless steel. Jadi kalau Ananda punya panci di rumah, panci penggorengan yang terbuat dari stainless steel, berarti bahan dasarnya adalah krom ya, jenis logamnya krom di situ ya. Nah, berikut ini ada 8 contoh logam beserta nama Latin, nama Indonesia, dan lambangnya. Pertama, logam dengan nama Latin aluminium, nama Indonesianya tetap aluminium, lambangnya A besar L kecil. Yang kedua, logam dengan nama Latin aurum, nama Indonesianya emas, lambangnya A besar U kecil. Logam ketiga dengan nama Latin argentum, nama Indonesianya perak, lambangnya A besar G kecil. Logam keempat dengan nama Latin kalsium, nama Indonesia juga kalsium, lambangnya C besar A kecil. Logam kelima dengan nama Latin cuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya C besar U kecil. Logam keenam dengan nama Latin ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya F besar E kecil. Logam ketujuh dengan nama Latin natrium, nama Indonesia tetap natrium, lambangnya N besar A kecil. Logam kedelapan dengan nama Latin plambun, nama Indonesia timbal, lambangnya adalah P besar B kecil. Nah, itu tadi tentang unsur logam. Yang kedua, kita bahas unsur non-logam. Unsur non-logam minimal punya 4 ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri pertama, warnanya tidak mengkilap. Kedua, non-logam tidak dapat ditempa. Yang ketiga, non-logam tidak dapat menghantarkan panas. Yang keempat, unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik. Mari kita bahas contoh dari unsur non-logam ya. Pertama, ada unsur helium. Salah satu manfaat helium yaitu sebagai zat pengisi balon udara. Contoh kedua, ada unsur fluor. Nah, unsur fluor ini salah satu manfaatnya sebagai bahan campuran pasta gigi ya.
Jadi kalau Ananda gosok gigi tiap pagi dan malam hari, berarti Ananda memanfaatkan unsur non-logam yang bernama fluor. Unsur non-logam ketiga, contohnya ada yodium. Nah, di sini ada dua contoh yodium berarti ya. Pertama sebagai bahan antiseptik luka, contohnya pada betadine. Kemudian manfaat kedua garam dapur, pembuatan garam dapur, bahan dasar garam dapur ya. Nah, berikut ini ada 7 unsur logam beserta nama Latin, nama Indonesia dan lambangnya. Pertama, nama Latin oksigen, nama Indonesia juga oksigen, lambangnya O besar. Unsur non-logam kedua, nama Latin hidrogen, nama Indonesia hidrogen, lambang H besar. Unsur non-logam ketiga ada karbon, nama Indonesianya karbon, lambangnya C besar. Unsur non-logam keempat dengan nama Latin sulfur, nama Indonesia belerang, lambangnya S besar. Unsur non-logam berikutnya dengan nama Latin fosforus, nama Indonesianya fosfor, lambangnya F besar. Unsur non-logam berikutnya nama Latin iodium, nama Indonesia iodin, lambangnya I besar. Unsur non-logam berikutnya ada nitrogenium, nama Indonesianya nitrogen, lambangnya N besar. Nah, itulah pembahasan tentang non-logam. Unsur ketiga ada unsur metaloid. Nah, metaloid adalah unsur yang memiliki sifat seperti logam dan non-logam, gabungan berarti ya. Contohnya itu terdapat pada silikon, unsur silikon yang salah satu manfaatnya sebagai bahan pembuatan lem. Ini lemnya. Unsur metaloid yang kedua itu ada germanium. Nah, germanium di sini ada dua manfaat ya. Pertama sebagai perhiasan, kedua sebagai alat kecantikan. Kenapa dia bisa jadi alat kecantikan? Karena germanium ini dia nanti akan menguraikan atau akan menghilangkan ion-ion negatif yang ada di permukaan kulit ya, sehingga aura kita itu akan keluar gitu ya. Germanium. Nah, itu tadi pembahasan tentang unsur. Materi kedua tentang senyawa. Kita mulai dari pengertian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun atas beberapa unsur dan dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya. Itu pengertian dari senyawa. Nah, berikut ini merupakan contoh senyawa beserta nama senyawanya apa, rumus senyawanya apa, manfaatnya apa ya. Pertama, ada asam asetat nama senyawanya dengan rumus senyawa CH3COOH, manfaatnya sebagai cuka makannya. Kedua, ada nama senyawanya urea, rumus senyawanya CONH2 2 kali. Jadi ini bacaannya ya CONH2 2 kali. Itu manfaatnya sebagai bahan pembuatan pupuk. Ketiga, dengan nama senyawa amonia, rumus senyawanya N besar H besar 3, NH3, manfaatnya sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. Yang keempat, senyawa dengan nama asam askorbat, rumus senyawanya C6H8O6, manfaatnya sebagai sumber vitamin C. Yang kelima, nama senyawa asam klorida, rumus senyawa H besar C besar L kecil, itu manfaatnya sebagai bahan dasar pembersih lantai. Berikutnya, nama senyawa asam sulfat, rumus senyawa H besar 2 S besar O besar 4. Itu manfaatnya sebagai bahan dasar pengisi aki. Nah, materi ketiga tentang campuran. Kita mulai dari pengertian campuran.
Campuran merupakan gabungan dari beberapa unsur atau gabungan dari beberapa senyawa yang masih dapat dipisahkan lagi menjadi unsur atau senyawa penyusunnya. Jadi walaupun dia gabungan, tapi masih bisa dipisahkan berarti ya. Campuran itu ada dua kelompok, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, campuran homogen. Kita mulai dari pengertian campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang terdiri dari dua zat yang menyatu sempurna, sehingga partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan atau susah untuk dibedakan. Campuran homogen dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama ada kelompok asam. Nah, kelompok asam ini dia punya ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri pertama, asam itu rasanya asam. Ciri-ciri kedua, asam itu bersifat korosif. Ciri-ciri ketiga, asam itu mengubah kertas lakmus menjadi merah. Jadi nanti kalau misalkan kita punya lakmus biru, kita masukkan ke dalam asam, maka saat kita keluarkan dia berubah dari warna jadi merah ya, karena sifatnya memerahkan kertas lakmus. Yang keempat, asam itu menghasilkan ion hidrogen atau ion H+ saat berada dalam air. Yang terakhir, asam itu pH-nya kecil dari 7. Nah, pH ini artinya derajat keasamannya. Jadi derajat keasamannya kecil dari 7. Nah, contoh larutan asam itu ada jeruk ya. Campuran homogen yang kedua itu adalah kelompok basa. Nah, kelompok basa ini juga punya ciri-ciri tersendiri. Apa itu? Pertama, basa itu rasanya pahit. Yang kedua, basa itu terasa licin di kulit. Yang ketiga, basa itu mengubah kertas lakmus menjadi biru. Jadi nanti kalau misalkan kita punya kertas lakmus merah, kita masukkan ke dalam larutan basa, maka saat dikeluarkan lakmusnya berubah warna menjadi warna biru karena sifatnya membirukan kertas lakmus. Yang keempat, basa itu menghasilkan ion peroksida atau OH- dalam air. Yang terakhir, pH basa itu besar dari 7. Nah, contoh basa itu adalah sabun. Jadi sabun masuk ke kelompok basa. Atau contoh lainnya ada nanti obat mah ya. Karena kalau kita sakit mah kan asam lambung naik, maka harus dinetralkan dengan larutan basa. Jadi obat mah itu masuk ke larutan basa. Campuran homogen ketiga ada garam. Nah, garam ini dia punya ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, dia tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi warna merah tetap merah, warna biru tetap biru. Kedua, pH-nya sama dengan 7. Jadi dia netral, berarti ya netral dia. Nah, contohnya di sini ada garam dapur atau sering disebut NaCl. Nah, itulah ketiga contoh atau kelompok dari campuran homogen. Nah, yang kedua, kita bahas jenis campuran berikutnya, yaitu campuran heterogen. Kita mulai dari pengertian campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat yang tidak menyatu sempurna, sehingga partikel penyusunnya masih dapat dibedakan dengan mudah. Campuran heterogen itu ada dua kelompok lagi. Kelompok pertama ada namanya koloid. Koloid ini merupakan campuran heterogen yang mana campuran partikel penyusunnya terpisah setelah didiamkan. Jadi awalnya dia bercampur, lalu setelah didiamkan beberapa saat dia berpisah gitu ya. Jadi dia tidak langsung misah, butuh waktu untuk berpisah gitu ya. Itu namanya koloid. Nah, contoh koloid ini misalkan susu, larutan susu.
Jadi susu ini awal dia menyatu kan, nanti lama-kelamaan dia akan mengendap ke bawah ya. Nah, jadi setelah beberapa saat dia baru mengendap ke bawah, misal antara air dengan susunya gitu ya. Kelompok kedua ada suspensi. Suspensi itu dia punya ciri-ciri yaitu campuran yang partikel penyusunnya langsung terpisah. Jadi saat dicampurkan langsung dia misah ya. Contohnya itu adalah gabungan larutan air dan minyak. Jadi kalau air dan minyak itu tanpa butuh waktu, saat dicampurkan langsung dia misah ya. Itu beda antara homogen dan heterogen. Nah, cuman itu aja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi ada 3 materi yang kita bahas tadi ya. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Nah, unsur ini dibagi 2, ada unsur logam, ada unsur non-logam. Campuran juga terbagi 2, ada homogen, ada heterogen. Yang homogen ada 3, ada asam, ada basa, ada garam. Yang heterogen ada 2, ada koloid, ada suspensi. Yang masing-masingnya punya ciri-ciri dan punya contoh tersendiri. Nah, sekian dulu proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.